Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita dapat belajar kembali melalui video pembelajaran. Hari ini Bu Laras akan menjelaskan tematik subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 tentang peristiwa di sekitar proklamasi, dan arah mata angin. Untuk itu silahkan persiapkan buku tematik kalian halaman 86. Tahukah kamu bagaimana sejarah Indonesia merdeka? Apakah kamu tahu proses apa saja yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia sehingga menjadi negara yang merdeka? Berikut Bu Laras akan menjelaskan tentang kemerdekaan Indonesia. Mari kita mulai dari proklamasi. Proklamasi adalah pernyataan suatu bangsa untuk terbebas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah melewati peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, Indonesia berdaulat sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan NKRI. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi diantaranya adalah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang pertama di atas kota Hiroshima. Kemudian, 3 hari setelahnya, Amerika kembali menjatuhkan bom atom pada tanggal 9 Agustus 1945. Hancurnya kedua kota tersebut mengakibatkan Jepang harus menyerah tanpa syarat pada sekutu. Setelah kekalahan tersebut, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk mengawali dibentuknya organisasi yang bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan, yaitu BPUPKI. Kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi PPKI. Namun, pada tanggal 15 Agustus 1945, Tenohika mengumumkan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Pengumuman itu diumumkan melalui radio. Kejadian itu jelas mengakibatkan pemerintah Jepang tidak dapat meneruskan janji kemerdekaannya pada bangsa Indonesia. Kabar kekalahan Jepang mengakibatkan kelompok muda menghendaki agar Soekarno dan Hatta yang merupakan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Menurut golongan muda, bangsa Indonesia harus mengambil inisiatif sendiri untuk menentukan strategi mencapai kemerdekaannya. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta menolak usul para pemuda dan menyebabkan pemuda memutuskan untuk membawa mereka keluar kota, yaitu Rengas Dengklok. Wilayah tersebut terletak 15 km dari arah Jalan Raya Jakarta Cirebon. Untuk penjelasan yang lebih lengkap dan lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, kalian pasti udah sering banget kan dengar cerita tentang kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi kalian tahu nggak? Ada beberapa peristiwa di balik terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa tuh Pipo? Ceritain dong ke kita. Awal ceritanya dimulai ketika Perang Pasifik semakin memanas antara tentara sekutu dari Amerika Serikat dan tentara Jepang. Waktu Perang Pasifik terjadi, Indonesia sedang dijajah Jepang. Saat itu, Indonesia terbagi dua, yaitu wilayah Komando Angkatan Laut yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya, dan berpusat di Makassar. Kemudian, wilayah Komando Angkatan Darat yang meliputi Jawa, Madura, Sumatera, dan Malaya berpusat di Jakarta. Nah, ketika Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu, Jepang mendekati Indonesia dengan berbagai cara, seperti mengizinkan pengibaran bendera merah putih, dan rakyat boleh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pasti Jepang melakukan itu biar mendapat dukungan dari Indonesia untuk melawan sekutu. Betul, Bol. Apalagi saat Perang Pasifik. Sekutu menguasai Pulau Halmahera dan Morotai yang ada di Maluku. Nah, Jepang melihat kesempatan ini untuk lebih mendekati Indonesia. Oh, soalnya sama-sama merasa dijajah gitu ya Pipo?
Siapa tahu Indonesia mau bergabung dengan Jepang untuk melawan sekutu. Iya, Bol. Makanya pada bulan Juli 1944, Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Kuniaki Kaiso mengumumkan bahwa Indonesia dibolehkan merdeka di kemudian hari. Kemudian pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang mengumumkan 3 tindakan sebagai berikut. Pertama, membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Kedua, mempersiapkan lembaga Kenkoku Gakuin atau latihan nasional yang melatih dan mendidik calon pemimpin negara yang baru. Ketiga, memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Pipo, tujuan BPUPKI itu apa sih? BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki dan mempelajari hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka. Pada saat dibentuk, BPUPKI memiliki 63 anggota. Kalau nggak salah, BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan wakilnya ialah Raden Panji Suroso. Betul, Bol. Upacara pembukaannya diadakan pada tanggal 28 Mei 1945 di Jalan Pejambon, Jakarta. Karena tujuannya untuk mempersiapkan kemerdekaan, pasti BPUPKI banyak mengadakan rapat. Soalnya kemerdekaan kan mimpi semua orang Indonesia pada zaman itu. Iya, Bol. Makanya harus dipersiapkan dengan baik. Dan benar kata kamu, Bol. BPUPKI mengadakan rapat dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Rapat ini tujuannya untuk menentukan dasar negara Indonesia ketika sudah merdeka nanti, Bol. Dasar negara? Oh, jadi dari rapat ini ya Pancasila lahir. Nah, bener banget itu, Bol. Jadi, di rapat pertama pada tanggal 29 Mei, Profesor Meister Muhammad Yamin mengusulkan 5 ide dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu, di rapat selanjutnya, pada tanggal 31 Mei, Profesor Dr. Supomo yang mengusulkan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Terakhir, rapat diadakan tanggal 1 Juni 1945 dan yang mengusulkan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Oh, coba aku tebak. 1 Juni kan lahirnya Pancasila. Berarti usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno ini yang dinamakan Pancasila ya? Betul, ada 5, Bol, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Di hari yang sama, BPUPKI membentuk panitia baru bernama Panitia 9. Anggotanya adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Meister Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Suyoso, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Meister Alexander Andreas Maramis, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945. Rapat tersebut menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta inilah yang nanti menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wah, semua hal yang terjadi sangat berhubungan satu sama lain ya, Pipo. Terus, apa yang terjadi sama BPUPKI, Pipo? Nah, pemerintah Jepang akhirnya membubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945.
tapi langsung membentuk organisasi baru bernama Dokuritsu Junbi Inkai yang dalam bahasa Indonesia disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah itu, jangan lupa tetap baca informasi pada buku tematik 5E halaman 86-89. Sekarang, persiapkan buku kalian halaman 95. Setelah peristiwa Rengas Dengklok dan perdebatan antara golongan tua dan golongan muda, kedudukan Maeda baik secara resmi maupun pribadi sangat penting. Laksamana Maeda merupakan tentara angkatan laut Jepang yang meminjamkan rumahnya sebagai tempat penyusunan teks atau naskah proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Perumusan naskah proklamasi dilakukan oleh Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Muhammad Hatta. Kemudian, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian, berdasarkan usul dari pemuda Soekarni, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bisa kalian lihat, di sini adalah naskah proklamasi asli yang telah ditulis tangan oleh Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Muhammad Hatta sebelum diketik oleh Sayuti Malik di rumah Laksamana Muda Maeda. Selanjutnya, Bularas akan menjelaskan tentang arah mata angin. Arah mata angin terdiri dari 8, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Dengan masing-masing derajat bisa kalian lihat di halaman 92. Masing-masing arah mata angin memiliki selisih derajat yaitu 45 derajat. Derajat antara utara dan timur membentuk sudut 90 derajat. Kemudian dari utara ke tenggara itu membentuk sudut 135 derajat. Selain itu, jika dilihat berdasarkan jarum jam, maka utara merupakan angka 12, timur merupakan angka 3, selatan merupakan angka 6, kemudian barat dengan angka 9. Jadi bisa kalian bayangkan ya seperti arah jarum jam. Tugas mandiri yang perlu kalian kerjakan adalah melengkapi tabel yang ada di halaman 93. Berdasarkan informasi yang telah Bu Laras jelaskan dan informasi pada buku di halaman 92. Tetap semangat belajar dari rumah. Mari kita lafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Laras tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.